Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang berkenan padamu, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu dalam Sapaat Teduh kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami dan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami pada hari ini. Kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini pun kehidupan kami dikuasai oleh kasih dari Roh Kudus-Mu. Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu pada hari ini, pada saat ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. 1 Korintus 2 ayat 5 adalah ayat
dari firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa di zaman modern ini semakin sulit bagi orang untuk hidup tenang? Yang ini sebenarnya juga dibarengi dengan segala konsekuensinya. Misalnya stres, tekanan darah tinggi, sakit jantung, liver, dan sebagainya. Jadi kalau kita pikir-pikir, ada beberapa jawaban tentang ini. Yang pertama adalah karena orang-orang sekarang ini semakin pintar. Nah, kenapa begitu? Orang pintar itu kan salah satu cirinya adalah sulit berpikir sederhana. Segala sesuatu mesti dipertanyakan. Segala segi mesti dipertimbangkan. Segala kemungkinan mesti diperhitungkan. Akibatnya kadang jadi ribet sendiri. Yang gampang kadang bisa jadi sulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang semakin sulit hidup tentram karena sekarang ini, zaman sekarang ini, ukuran dikejar-kejar orang modern adalah produktivitas. Jadi secara sederhana, produktivitas ini adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin juga sebaik-baiknya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab itu kadang sesuatu bisa jadi serba buru-buru. Harus cepat. Nah, kalau Darwin dulu pernah memperkenalkan salah satu teori, yaitu hukum survival of the fittest. Yang bisa bertahan adalah yang paling kuat. Nah, konon sekarang hukum yang berlaku adalah survival of the fastest. Yang bisa bertahan adalah yang paling cepat. Hidup zaman sekarang ini kompleks. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat dari perspektif yang lain. Yang betapapun banyaknya dan kompleksnya yang harus kita pikirkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, arah kita itu harus satu saja. Begitu. Konsentrasi dan prioritas pada satu hal penting yang harus diselesaikan. Satu hal yang kita yakini sebagai yang paling utama, paling penting, dan paling pokok. Nah, setelah itu selesai, baru kita memikirkan hal-hal yang lain. Mungkin tidak semua orang setuju dengan ini ya. Iman juga begitu. Mau dibuat rumit juga bisa rumit. Kalau kita mempertanyakan dan mempersoalkan 1001 macam hal yang berhubungan dengan iman kita, bisa kalau kita mencoba untuk mempertanyakan segala hal yang berhubungan dengan iman kita. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat sederhana juga bisa sederhana. Iman yang benar adalah iman yang jelas. Iman yang jelas adalah iman yang sederhana. Iman yang hanya bergantung pada kekuatan Allah. Itulah iman yang sederhana. Hanya bergantung kepada kekuatan Allah. Dalam kehidupan ini banyak sekali pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Mengapa sih Tuhan terjadi hal seperti ini? Mengapa tidak seperti itu? Apa sebenarnya dosa saya? Kenapa saya mesti mengalami ini? Padahal orang yang saya tahu dosanya lebih banyak dan lebih besar, kok malah hidupnya lebih senang? Apakah ada kita yang bertanya begitu pada Tuhan? Nah, saya mengakui sebenarnya iman tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Tapi iman mempunyai
mempunyai satu jawaban terhadap semua pertanyaan itu, yaitu apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu Tuhan mengasihi saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tahu Tuhan sedang bekerja untuk saya. Jadi contohnya bisa kita buat ketika seseorang divonis dokter menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Mungkin ya bisa katakan contohnya dalam umur yang belum tua, masih produktif. Akan muncul begitu banyak pertanyaan. Nah, mengapa penyakit ini? Kenapa harus saya? Dan kenapa sekarang? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Tidak akan ada jawabannya. Ketika kita mencoba mempertanyakan apa dan bagaimana terhadap sesuatu yang memang di luar kendali kita, tidak akan ada jawabannya. Yang ada bahkan bisa menyebabkan penyakit yang di dalam tubuh ini akan tambah berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal kita harus tahu, Tuhan mengasihi kita. Dan Ia akan mengatur segala sesuatu pada waktunya. Ketika kita merasa cukup dengan satu jawaban itu, kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi tenang. Alamilah hidup yang lebih tenteram, walaupun sebenarnya prinsip yang saya sebutkan tadi terdengar naif kalau ditinjau dari kacamata hikmat manusia. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan secara logika, kita akan memunculkan begitu banyak pertanyaan. Yang kebanyakan dari itu kita tidak akan bertemu jawabannya. Mungkin ada yang bisa kita temukan jawabannya. Tapi banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, baik untuk diri kita sendiri pun. Karena itu di bawah kendalinya Tuhan. Jadi kalaupun terdengar naif, tapi satu hal yang penting ini dalam kehidupan kita akan membawa hidup yang tenteram, yaitu ketika kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Alamilah hidup yang lebih tenteram dengan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami terima sampai pada saat ini. Dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang menuntun kehidupan kami. Saat ini dan seterusnya pun kami percaya Engkau menyertai kami. Bapa yang di surga, kami berdoa pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati pendeta kami, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Engkau Tuhan yang memampukan mereka menjalaninya. Engkau yang menunjukkan Bapa segala sesuatu yang baik, yang bisa menempatkan mereka pada posisi yang baik dalam kehidupannya. Engkau Tuhan yang memampukan mereka ketika pada saat ini Bapa ada jemaat Tuhan yang menderita karena sakit penyakit. Engkau yang menyembuhkan Bapa. Engkau yang memberkati setiap obat yang diberikan kepadanya sehingga bereaksi baik dalam tubuhnya karena kuasa Tuhan. Ketika pada saat ini Bapa ada jemaat Tuhan yang terkungkung dalam ketidaktenangan hidup,
Engkau Bapa yang membuka hati dan pikirannya, sehingga kuasa kasih setia Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan bisa masuk ke dalamnya dan memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membantu kami, Engkau yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Sekian sapaan teduh kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.